Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurzainani Ulfa, NIM 212101070009. Di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan kognitif dan tahap-tahap perkembangan kognitif. Nah, di sini proses perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu skema. Skema merupakan proses mental saat anak berusaha membangun pemahamannya tentang dunia. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses mental saat anak memasukkan pengetahuan baru dalam skema dan itu memperkuat skema. Misal anak itu makan gula, terus di lain waktu dia makan gula, maka pemahaman si anak tentang gula manis itu semakin kuat. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi di sini adalah proses mental saat anak memasukkan pengetahuan baru dalam skema, tapi pengetahuan ini mengkritik atau mengoreksi skema sebelumnya. Misal si anak memakan jeruk, awalnya si jeruk manis, terus makan kedua kalinya si jeruk itu jadi kecut, maka pengetahuan anak tentang si jeruk yang awalnya manis berubah menjadi kecut. Yang keempat ada organisasi. Organisasi di sini merupakan proses mental saat anak bisa mengelompokkan perilaku yang terisolasi ke dalam sistem yang lebih tinggi. Kelima, ekuilibrasi. Ekuilibrasi di sini artinya seimbang. Piaget mengemukakan bahwa ada pergerakan yang cukup besar terhadap equilibrium kognitif dan ketidakseimbangan saat asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk membangun perubahan perkembangan kognitif. Nah, selanjutnya tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik saat bayi baru lahir sampai berumur 2 tahun. Biasanya pada usia ini bayi selalu beranggapan bahwa pengetahuan yang diterimanya adalah suatu kebenaran. Maka kita sebagai orang dewasa harus berhati-hati. Subtahapan pada tahap sensori motorik ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu refleks sederhana yang terjadi saat bayi berumur 1 bulan. Yang kedua ya ada kebiasaan pertama dan reaksi sekular primer yang terjadi saat bayi berumur 1 sampai 4 bulan. Yang ketiga yaitu reaksi sekular sekunder saat bayi berumur 4 sampai 8 bulan. Yang keempat yaitu koordinasi reaksi sekular sekunder saat bayi berumur 8 sampai 12 bulan. Yang kelima reaksi sekular tersier saat bayi berusia 12 sampai 18 bulan. Yang keenam adalah internalisasi skema saat bayi berusia 18 sampai 24 bulan. Nah, memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap preoperasional saat anak berusia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahapan ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata atau gambar. Nah, pada tahapan ini dibagi menjadi 2 subtahapan. Yang pertama adalah subtahapan fungsi simbolis yang terjadi saat anak berusia 2 sampai 4 tahun. Yang kedua yaitu subtahapan pemikiran intuisif, yaitu yang terjadi saat anak berusia 4 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret saat bayi berumur 7 sampai 11 tahun. Nah, di sini pada tahap ini anak sudah berpikir secara logis dan bisa mengelompokkan objek-objek ke dalam suatu kelompok. Juga di sini si anak biasanya sudah bisa membaca garis keturunan. Yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu terjadi saat anak berusia antara 11 sampai 15 tahun. Nah, di sini anak sudah lebih realistis dan logis dan dapat berpikir secara abstrak. Anak-anak ini sudah mulai memikirkan tentang masa depannya, dia pengen jadi apa, cita-citanya apa, dan di tahapan ini individu juga bergerak melampaui pengalaman pada saat tahap operasional konkret. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.